Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 9 November 2024, Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Yehezkiel, bab 47, ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 12. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mazbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke arah Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 2, ayat 13 sampai dengan 22. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, dari gerbang bait suci mengalirlah air menuju wilayah timur dan bermuara di Laut Asin. Kemana saja air itu mengalir,
semua makhluk di sekitarnya menjadi hidup. Air asin pun menjadi tawar. Dalam bacaan Injil, Bait Allah itu tempat kudus, tapi orang Yahudi menjadikannya tempat berjualan. Yesus marah besar dan mengusir mereka dari Bait Allah. Jangan menjadikan gereja tempat mencari keuntungan materi dan tempat transaksi-transaksi untuk keuntungan pribadi. Gereja bukan sekadar tempat ibadah, tapi rumah doa, tempat kudus untuk mendekatkan diri pada Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Harus dijaga kemurniannya dan dijauhkan dari noda dosa. Kesadaran ini harus terus dibangun agar gereja tetap menjadi sarana kesucian dan bukan menjadi sumber dosa. Sadarkah kita? Perbedaan makna bangunan. Apakah kalian tahu perbedaan dari basilika, katedral, dan gereja? Gereja adalah tempat ibadah dengan jemaat yang dipimpin oleh seorang imam. Gereja bisa berupa bangunan megah atau sekelompok jemaat yang berkumpul untuk beribadah dan memiliki jemaat yang tetap serta dipimpin oleh pastor. Ada pula yang disebut dengan kapel. Kapel adalah tempat ibadah yang tidak memiliki jemaat tetap, namun fokus pada ruang fisik untuk beribadah. Biasanya lebih kecil dan bisa terletak di dalam gereja atau di tempat umum seperti rumah sakit atau bandara. Katedral adalah gereja utama di bawah pimpinan seorang uskup dalam sebuah keuskupan. Bangunannya tidak memiliki persyaratan fisik tertentu, tetapi akan dianggap sebagai katedral selama uskup tinggal di sana. Basilika dibagi menjadi dua kategori, basilika mayor dan minor. Basilika mayor terletak di kota Roma dan dianugerahkan oleh Paus, sementara basilika minor dapat ditemukan di seluruh dunia dan diberikan gelar oleh Paus atas makna sejarah, spiritual, atau arsitekturalnya. Notre Dame adalah contoh gereja, katedral, dan basilika minor. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dari batu-batu hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.